Education in Indonesia faces many challenges. An increasing number of students leave school due to the rising cost of education. Physically, many schools are simply falling apart, and those that aren't have only the most basic facilities. Teacher pay is desperately low, forcing educators to hold second and third jobs to support their families. Children who leave school lack the required qualifications to compete for better jobs and improve their family's lot in life. Thus, poverty is the most distressing problem facing Indonesia's national education system. Kartika Puspitasari of Wonosari, Yogyakarta, Ratna Juwita from Bengkulu, and Lam Tiorida Huta Barat from Tarutung, Sumatra, are Indonesian students that depend upon scholarships to finance their education. Nama saya Kartika Puspitasari, saya bersekolah di SMU Negeri 2 Wonosari. Tempat tinggal saya di Desa Bleberan, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Anak saya Kartika itu orangnya agak rajin belajar, jadi otaknya agak beda sama teman-teman yang lain. Ya katakanlah dia tuh termasuk cerdas gitu. Bila anak-anak tiap pagi minta uang untuk transport dan untuk kebutuhan yang lain seperti SPP dan segala macam, berhubung kami tidak punya uang, ya kami usaha yang lain. Contohnya pinjam sana, pinjam sini. Dulu waktu SMP mau ke SMA itu, istilahnya saya pernah menantang bapak gitu. Kalau saya mau sekolah sampai kemanapun, dimanapun gitu, sampai pokoknya sampai tua sampai gitu sekolah saya mau, asalkan bapak membiayai. Ya bapak yang pasti seneng lihat semangat saya gitu. Tapi terus ya bapak menerangkan kalau keadaan bapak sama ibu seperti ini ya mungkin sulit banget. Pada suatu hari itu ngobrol-ngobrol sama saya, bilang bahwa Pak, tolong saya disekolahin sampai di mana saja. Ya saya diam aja, itu kan suatu tantangan bagi saya. Tapi berhubung saya juga sakit-sakitan, saya tidak bisa menjawab, hanya diam saja. Ya rasanya dalam hati saya menangis. Pernah waktu itu mau daftar ulang naik kelas 3 gitu, daftar ulangnya cukup gede, suruh beli jas buat laboratorium gitu, padahal adik di SMP tuh diwajibkan beli buku, jadinya pusing banget mikir dapat uangnya. Dikasih tempo waktu pembayaran paling lambat, jadinya pusing banget mereka. Karena nggak ada pendapatan, terus kalau mau ngejual apa gitu, apa sapi bukan milik sendiri, terus kayu udah banyak yang dijual, tanah udah nggak punya gitu, jadi bingung mau dari mana dapat uang gitu. Dengan kondisi saya yang seperti ini, ya sangat keberatan Pak, karena tidak setiap hari mendapat penghasilan. Dan kalau anak sekolah kan tiap hari perlu ongkos. Satu hari kalau yang bekerja di ladang punya orang itu ya sehari 6.000.
Kartika itu kalau di sekolah sering ikut lomba, contohnya seperti debat bahasa Inggris, olimpiade, karya ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Dan setiap dia ikut lomba itu biasanya dapat nomor gitu ya. Otomatis kalau dapat nomor kan biasanya dapat hadiah uang Pak gitu. Dan selain itu Kartika itu dapat beasiswa dari yayasan gitu. Jadi yang bisa menopang sekolah anak kami itu sebetulnya Kartika juga itu. Dia punya istilahnya penghasilan sendiri. Waktu ikut Olimpiade Kimia itu di tingkat kabupaten dapat juara harapan 1, terus hadiahnya 200.000. Terus yang kedua lomba CCA sejarah dan keperpustakaan di Museum Frederiksburg gitu sekitar setahun yang lalu. Itu tingkat provinsi dapat juara 2, hadiahnya 250.000. Terus lomba LPIR di tingkat kabupaten kemarin dapat juara 2, hadiahnya 600.000. Ya sebagian ada yang bidang saya, ya sebagian bukan juga. Sebenarnya dulu saya nggak berminat di KIR itu, sama sekali nggak berminat, tapi lihat hadiahnya gede banget itu jadinya tertarik. Kalau yang benar-benar bidang saya itu di sejarah sama kimia. Kalau mau masuk SMP gitu ngejual sapi, terus pas mau masuk SMA kayu dijual gitu. Dulu itu dapat dari Depsos 360.000. Terus bapak kan juga sadar kalau disimpan dalam bentuk uang itu cepet banget habisnya. Terus mending diinventaris jadi apa gitu. Terus kepikiran kambing, beli 2 di pasar. Itu sorenya datang, terus paginya langsung ke pasar beli kambing 2. Gitu sampai di rumah yang satu tuh nggak tahu masuk angin atau kenapa naik mobil kambingnya terus mati. Kayaknya sia-sia banget gitu deh. Belum ngerasain apa-apa, buat digunain buat apa-apa, taunya udah hilang gitu. Sejak tahun kemarin itu kayaknya mereka udah angkat tangan gitu, maksudnya mereka fokus ke adik untuk biaya-biayanya. Terus kalau bisa saya tuh cari beasiswa kemana-kemana gitu buat membiayai sekolah saya sendiri, karena jalan di depan saya tuh sebenarnya banyak, jadi yang mereka harapkan itu saya gitu.